Dengan semakin meningkatnya perang di berbagai wilayah atau negara dari tahun ke tahun yang tidak terlepas dari pengaruh politik dan hingga militer Amerika Serikat bersama negara sekutu NATO dengan Rusia dan China ini, tentunya bukan tanpa alasan dengan adanya kekhawatiran akan berdampak pada perang skala global. Hal itu mengingat di tengah dominasi militer dan ekonomi Amerika Serikat di berbagai negara kawasan di dunia, Rusia dan China tidak jarang selalu turut ikut ambil bagian dalam berbagai aksi yang mereka sebut sebagai penyeimbang kekuatan Amerika Serikat. Hal itu terlihat di saat Amerika Serikat dan NATO membangun pangkalan militer yang hanya berjarak ratusan kilometer dari Rusia, serta latihan militer skala besar dengan mengerahkan pesawat bomber nuklir B-52 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi. Rusia dan China juga tidak jarang melakukan hal yang sama dengan melakukan latihan militer gabungan yang masing-masing melibatkan kapal perang dan hingga pesawat bomber nuklirnya pada akhir November 2024. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait lainnya yang kami kutip pada 7 Desember 2024, di tengah semakin meningkatnya eskalasi Rusia dengan negara sekutu NATO, Rusia dikabarkan kembali menembakkan rudal hipersonik di wilayah Laut Mediterania dan hingga jenderal tertinggi Moskow memperingatkan pasukan dan kapal perang Amerika Serikat di sekitar wilayah Laut Mediterania. Peringatan armada kapal perang Rusia terhadap kapal perang Amerika Serikat di wilayah Laut Mediterania Timur tersebut disampaikan saat hendak meluncurkan rudal hipersonik di wilayah Laut Merah. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan Jenderal tertinggi Moskow, Valery Gerasimov, agar kapal Angkatan Laut Amerika Serikat menjauh demi keselamatan. Di sisi lain, menurut seorang pejabat Amerika Serikat, mengutip dari ABC News bahwa peringatan itu disampaikan Panglima Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov kepada Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Siki Brown melalui panggilan suara. Adapun uji tembak rudal hipersonik Rusia tersebut terjadi di wilayah Laut Mediterania bagian timur, yaitu wilayah tempat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 3 kapal amfibi dengan 2.200 personel Korps Marinir di dalamnya, serta kapal perusak yang menyediakan pertahanan rudal untuk Israel. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 7 Desember 2024, ketegangan Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO tersebut tentunya tidak cukup sampai di situ. Sebab sebelumnya 2 pesawat bomber nuklir B-52 Amerika Serikat yang menjatuhkan senjata di dekat wilayah perbatasan Rusia kemudian dicegat pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 Angkatan Udara Rusia. Hal itu terjadi saat 2 pesawat pembom B-52 Stratofortress Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan melakukan simulasi weapon drop di dekat perbatasan Rusia. Menurut media informasi militer terkait, Amerika Serikat telah mengirim 2 unit pesawat bomber B-52H untuk mensimulasikan pelepasan senjata di atas negara sekutu NATO, di mana Finlandia menjadi bagian dari aksi manuver pesawat bomber Amerika Serikat yang terus memantau wilayah negara bagian. Aksi manuver pesawat B-52 Amerika Serikat ini merupakan bagian dari skenario untuk menggertak Rusia setelah melancarkan serangan rudal hipersonik Oresnik yang menggempur wilayah kota Dnipro dan merupakan bagian dari dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Informasi penerbangan dan manuver pesawat tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa pesawat pengebom strategis B-52H Stratofortress yang dapat melakukan pengeboman nuklir telah melakukan misi pelatihan untuk mensimulasikan penerjunan senjata mereka di wilayah negara anggota NATO yang hanya berjarak ratusan kilometer dari wilayah Rusia. Sementara di sisi lain, ketegangan Rusia dan China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO ini tampaknya kian semakin meluas di berbagai wilayah. Hal itu terlihat di saat Rusia dan China mengirim pesawat pengebom berkemampuan nuklir ke perairan antara Jepang dan Korea Selatan
yang merupakan negara sekutu Perjanjian Amerika Serikat, untuk patroli udara strategis gabungan ke-9 mereka pada akhir November 2024 kemarin. Namun pengerahan pesawat bomber Rusia dan Cina yang melakukan unjuk kemampuan di sekitar wilayah negara sekutu barat ini disinyalir sebagai gertakan balik Moskow dan Beijing atas pengerahan pesawat bomber Amerika Serikat sebelumnya yang melakukan manuver latihan nuklir dengan negara Finlandia yang merupakan salah satu negara sekutu NATO. Di mana pada hari Senin sebelumnya, 2 pesawat pengebom konvensional Amerika Serikat melakukan simulasi pelepasan senjata di atas negara Finlandia yang merupakan negara sekutu NATO yang berbatasan dengan Rusia. Sementara itu, kehadiran armada bomber Rusia dan Cina di sekitar Laut Jepang dan Korea Selatan, mereka merasa khawatir. Pasalnya, di tengah meningkatnya ketegangan Cina dengan Taiwan yang didukung Amerika Serikat, Cina dan Rusia tidak jarang mengerahkan berbagai jenis alutsista tempur mereka yang dianggap dapat mengancam stabilitas di kawasan. Namun dalam sebuah pernyataan singkat, Angkatan Udara Cina mengatakan bahwa patroli gabungan Rusia dan Cina sesuai dengan rencana kerjasama tahunan antara militer kedua negara yang ditunjuk untuk menguji dan meningkatkan secara efektif pelatihan gabungan serta kemampuan operasional Angkatan Udara Cina dan Rusia. Sementara menurut laporan media pemerintah Cina, pengerahan armada tempur pesawat bomber ini adalah merupakan yang pertama kalinya melibatkan pesawat bomber H-6N yang merupakan pesawat pengebom udara ke udara pertama yang dilengkapi dengan kemampuan nuklir untuk patroli bersama dengan mitranya dari Rusia. Dalam latihan udara gabungan berkemampuan nuklir Rusia dan Cina ini, setidaknya 1 unit pesawat pengebom Rusia ikut serta dalam latihan patroli ini, di mana pesawat tersebut diidentifikasi sebagai pesawat pengebom Tu-95MS yang dilengkapi dengan kemampuan nuklir. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan Cina sebagai negara superpower militer, termasuk di antara 9 negara yang dipersenjatai dengan senjata nuklir. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, ia mengatakan bahwa Rusia memiliki 4.380 hulu ledak nuklir dalam persediaan militernya, yang merupakan yang terbesar di dunia saat ini. Sementara Cina sendiri diperkirakan memiliki sebanyak 500 senjata nuklir dalam gudang persenjataannya dan terus ditingkatkan.